Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendara Bos dan tim manajemen Bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung pada channel saya ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas yang ini. Ya, bagaimana sih menemukan selisih yang terjadi antara rekening koran dan lembar kerja pada AKAS? Biasanya ini terjadi ketika teman-teman melakukan pergeseran anggaran ataupun pembuatan RKS perubahan. Ini, nah nanti ketika teman-teman lihat rekening koran dengan lembar kerja per bulannya, teman-teman ada selisih. Nah, bagaimana sih itu bisa terjadi? Nah, seperti ini teman. Nah, ini. Ketika teman-teman antara rekening koran dan lembar kerja sudah sama, berarti teman-teman anggarannya sudah benar, artinya sudah berhasil menemukan selisih yang terjadi teman-teman. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah ini bermasalah? Nah, sebenarnya teman-teman ketika teman-teman menemukan selisih antara rekening koran dan lembar kerja ini masih sebelum Desember itu tidak masalah teman-teman, tidak masalah. Karena selisih nantinya itu biasanya di bulan Desember akan diberikan kesempatan untuk melakukan pergeseran akhir teman-teman. Ya, pergeseran akhir biasanya staf dinas memiliki pengajuan yang berbeda-beda. Ada yang disuruh membuat telah staf, ada yang disuruh membuat analisis dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah pengajuan dan disetujui, teman-teman diperbolehkan untuk melakukan pergeseran di bulan Desember, sehingga di bulan Desember lah teman-teman bisa menemukan selisihnya karena sudah di akhir bulan. Teman-teman cuma mengecek belanja di bulan Desember sehingga lebih gampang menemukan selisih yang terjadi teman-teman. Nah, sehingga jika di bulan Desember sudah ditemukan seperti ini, sudah balance antara rekening koran dan RKS-nya, itu artinya teman-teman sudah benar sehingga memungkinkan teman-teman belanja maksimal di bulan Desember. Sehingga teman-teman bisa membelanja sampai 0, menyisakan 0 untuk tahun sekarang. Tidak ada silpa akibat dari selisih dan sebagainya. Nah, muncul pertanyaan yang kedua, kalau dibiarkan bagaimana? Nah, ketika selisih terjadi antara rekening koran dan lembar kerja, teman-teman selisih ini akan menjadi silpa teman-teman. Akan menjadi silpa yang memungkinkan dipotongnya anggaran tahun 2024 nanti akan ada pemotongan. Sehingga terserah sih teman-teman, kalau memang sudah berapi-api, sudah keluar asap kepalanya, belum juga menemukan selisihnya, ya teman-teman dengan terpaksa teman-teman menyisakan itu dan menyisakan silpa tahun 2023. Jika emang tidak ketemu teman-teman, sudah jungkir balik dan sebagainya, nggak ketemu, ya mau gimana lagi, teman-teman silpakan saja. Namun alangkah baiknya jika teman-teman menemukan selisihnya tersebut. Nah, dari analisis yang saya lakukan itu ada 3 teman-teman, ada 3 faktor penyebab adanya selisih antara rekening koran dan lembar kerja. Yang pertama teman-teman itu, adanya penyisiran yang tidak maksimal teman-teman. Artinya teman-teman gini, ketika ada belanja Januari sampai November, teman-teman silakan sisir maksimal. Contoh ATK teman-teman, ATK teman-teman ada mungkin belanja di bulan Maret, itu teman-teman tidak belanja 1 buah pensil ataupun pulpen. Nah, itu teman-teman wajib disisir. Ya, dengan cara teman-teman silakan buka dari Januari, Februari, Maret, silakan dicek semuanya belanja yang masih ada sisa yang masih nyangkut di bulan tersebut. Silakan dikurangin volume ataupun dihapus jika emang tidak jalan. Ya, kalau jalan silakan volumenya dikurangi. Ya, sampai teman-teman tidak ada yang namanya anggaran yang nyangkut di bulan sebelumnya. Nah, masalah yang kedua atau analisis yang kedua teman-teman itu adanya volume yang masih sampai bulan Desember. Nah, ini biasanya terjadi pada penganggaran listrik ataupun internet ataupun air yang dilakukan pasca bayar. Artinya rekeningnya itu pasca bayar. Sehingga teman-teman untuk kasus yang kedua ini teman-teman
silakan lakukan tutup BKU-nya, tutup pembayarannya. Contoh, dari Januari sampai November, teman-teman silakan tutup anggarannya. Nanti di bulan yang berjalan, teman-teman anggarkan ulang. Ya, anggarkan ulang di bulan Desember. Terpisah dia. Artinya di bulan Januari sampai bulan November, teman-teman tutup aja. Ya, tutup anggarannya. Artinya bulan Desember dihapus di lembaga kerjanya. Dan ditambahkan lagi anggaran baru, tambah baru belanja di bulan listrik di bulan Desember. Itu silakan lakukan, sehingga selisih yang terjadi akibat lebih kecilnya pembayaran daripada penganggaran itu bisa ditemukan, sehingga masuk ke belanja yang bisa anggaran yang bisa dibelanjakan. Nah, dan kasus analisis yang ketiga adalah adanya silpa, teman-teman. Silpa tahun 2022 ke bawah. Ya, ingat teman-teman ya, reguler 2000 sekarang itu dipotong cuma silpa tahun 2022 saja. Sehingga silpa tahun 2022 ke bawah, mungkin teman-teman memiliki silpa pada tahun 2021, itu tidak akan dipotong, sehingga itu akan melekat pada rekening koran. Ya, sehingga untuk kasus itu teman-teman silakan teman-teman pisahkan antara rekening anggaran reguler dengan dana lainnya, yaitu silpa di bawah tahun 2022 itu dipisahkan, teman-teman. Nah, ketika sudah dipisahkan, baru teman-teman akan bisa mengecek balances-nya. Nah, itu 3 analisis yang saya temukan ketika teman-teman terjadi selisih dalam lembar kerja bulanan dengan rekening koran. Nah, di akhir video saya juga akan bahas masalah ini. Nah, teman-teman ada selisih antara total belanja dengan belanja yang masih bisa dibelanjakan. Ini ada selisih. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah bermasalah? Saya akan bahas di akhir video nanti. Oke? Selamat menonton. Baik teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah di kertas kerja, teman-teman silakan cari review ya, review kemudian cetak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat selisih teman-teman ya. Kemudian silakan dicari kertas kerja bulanan. Nah, ini silakan cari di bulan Desember. Nah, di sini teman-teman silakan cek di akhir, teman-teman di akhir. Nanti di sini silakan angka yang ini teman-teman silakan cocokkan dengan rekening koran yang teman-teman miliki di bulan Desember. Ya, jika sudah benar artinya teman-teman anggarannya sudah balance. Namun jika terjadi selisih berarti adanya 3 kasus tadi, 3 analisis yang kurang, teman-teman. Yang pertama teman-teman silakan cara ngecek, teman-teman silakan mengisi anggaran yang maksimal. Silakan teman-teman buka di sini ya, dari Januari dibuka, Februari, Maret, semua itu dicek, teman-teman. Yang ada di sini adalah anggaran rutin saja ya, yang masih nyangkut adalah belanja rutin. Ya, yang berwarna abu artinya sudah selesai. Yang berwarna hitam ini teman silakan cek. Ini yang tersisa biasanya adalah belanja rutin. Ya, seperti internet, listrik, koran, honor guru dan sebagainya, ini akan masih, teman-teman. Silahkan cek satu per satu, teman-teman. Nah, ini ini harus lebih teliti, teman-teman ya. Silahkan cek semuanya sampai dengan di bulan November. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, untuk menemukan selisih adalah teman-teman untuk belanja listrik air, teman-teman silakan ditutup dulu anggarannya. Contoh ini bulan Desember, ini saya buatkan baru ya. Saya buatkan baru belanja khusus hanya di bulan Desember aja. Untuk Januari sampai November sudah saya tutup. Ya, sudah saya tutup. Saya buatkan anggaran khusus Desember. Ini juga berlaku untuk air. Ini juga pembayaran PDAM Desember juga saya buatkan terpisah, teman ya, terpisah di bulan Desember saja. Nah, sehingga jika seperti itu caranya, teman-teman akan ketemu selisihnya. Ini juga untuk fotokopi dan sebagainya. Jika masih ada anggaran dari Januari, tutup dulu semuanya, tutup anggarannya. Teman-teman anggarkan ulang ya di bulan Desember ini, semuanya penganggaran ulang ya, sehingga teman-teman tidak
akan menemukan selisih, kecuali teman-teman yang emang benar teman-teman bayar, contoh seperti bayar bayar koran, itu silakan juga cek di sini ya, dianggarkan berapa, kemudian belanja berapa. Ini wajib sama. Jika ini beda, artinya ada selisihnya nyangkut di sini, teman. Ada nyangkut di belanja per bulannya, sehingga ini harus balance. Jika ada selisih, berarti teman-teman wajib tutup anggarannya ya, kemudian anggarkan baru lagi di bulan Desember dengan kode yang sama, namun teman-teman anggarkan terpisah, teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah sisir semuanya, teman-teman silakan cek lagi. Saya yakin selisihnya akan ketemu jika cara seperti ini teman-teman lakukan. Penyisiran secara maksimal. Yang kedua, anggaran bulan Desember itu dianggarkan ulang saja. Jika dirasa ada selisih di bulan sebelumnya yang teman-teman ragu, silahkan tutup, kemudian anggarkan ulang di bulan Desember. Nah, itu teman-teman cara penyisiran anggaran sehingga tidak terjadi selisih antara rekening koran dan lembar kerjanya. Terus yang kasus yang kedua, teman-teman, antara BKU yang ini ya, kasus yang ini ya, ketika BKU-nya beda, itu antara sisa belanja dengan yang dibelanjakan, itu wajar terjadi, teman-teman. Hal itu terjadi itu karena ya seperti tadi, anggarannya masih nyangkut di beberapa bulan yang volumenya masih namun belum ditutup, sehingga anggaran yang belum ditutup inilah uang tersebut tidak masuk ke total yang bisa dibelanjakan. Nah, sehingga teman-teman untuk kasus yang kedua BKU ini abaikan saja, nggak masalah. Nanti dana tersebut akan teman-teman temukan ketika teman-teman sudah melakukan perubahan ataupun pergeseran nanti di bulan Desember. Oke, sedikit informasi yang bisa saya membantu teman-teman. Nanti jika ada masalah apapun, kita akan diskusikan di kolom komentar. Oke, salam inspiratif.